Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita sejenak memberikan waktu kita untuk mendengar renungan harian Jemaat HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Selasa 2 Februari 2021. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis pada Injil Yohanes pasal 10 ayat 11b dikatakan demikian. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di seahon parmahana dengganido hosana humokop aka biru-biruna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, bagi kita orang Kristen tentu kita tidak ragu lagi mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dia adalah Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia, mengambil rupa manusia, lahir dan hidup sebagai manusia biasa seperti kita. Makan, minum, bekerja, berteman, dan lain sebagainya. Dia baik dan sungguh baik. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Kasih-Nya seperti sungai, mengalir dan selalu mengalir. Seperti lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belongs, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me, Jesus loves me, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amang-inang yang dikasihi Tuhan, tidak berlebihan jika saya mengatakan dalam hal mengikut Yesus atau mengakui Yesus, orang Kristen itu sungguh luar biasa, cukup baik. Namun sebagai orang yang bertuhan, cukupkah kita hanya mengaku, percaya, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Cukupkah dengan mempercayai dan mengimani kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa itu membuat kita boleh merasa nyaman dan merasa tidak takut lagi menjalani hidup? Apakah kita cukup hanya beribadah, menyembah Dia, dan sungguh meyakini bahwa kita akan selamat di dunia dan akhirat karena kita beriman dan bertuhankan Dia? Apakah tidak ada terlintas di pikiran kita tentang apa yang boleh kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita adalah orang percaya, beriman, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, seperti tertulis dalam Alkitab orang Kristen. The Bible tell us so. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita pergumulkan adalah bagaimana kita boleh dan menjadikan Yesus Kristus sebagai model, teladan, motivasi kita dalam menjalani hidup yang sulit ditebak ini. Bagaimana kita boleh menjadikan diri kita sebagai murid-murid Yesus yang setia dan hidup seperti yang Dia paling tidak semampu kita. Yohanes mendeskripsikan dan menganalogikan Yesus sebagai gembala dan bukan gembala biasa. Akan tetapi Yesus disebutkan sebagai gembala yang baik. Mengapa Yohanes menyebut Yesus sebagai gembala yang baik? Firman Tuhan untuk kita hari ini menjawab dengan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11b, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia gembala yang bukan memikirkan untung atau laba dari apa yang dilakukannya, tetapi Dia mau dan bersedia untuk rela bahkan dengan senang hati berkorban untuk domba-dombanya. Dia rela memberikan nyawanya hanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dia tidak memperhatikan dirinya untuk kehidupan domba-dombanya. Siapa di antara kita yang beriman, bersedia berkorban dan mengorbankan dirinya untuk orang lain dan juga Tuhan? Siapa dari antara kita yang mau dan bersedia dengan rela mengalah untuk kebaikan? Siapa
dari antara kita yang tidak memaksakan kehendaknya, agar tercipta situasi yang penuh damai? Dan siapa dari antara kita yang bersedia dan mau untuk mengorbankan keinginannya, untuk memikirkan ketenangan atau kebahagiaan orang lain? Masih banyak yang perlu kita untuk korbankan dari kita jika kita mau dan bersedia meneladani Dia. Yesus sudah memberikan teladan, contoh dan motivasi bagi kita yang percaya dan yang beriman kepadanya sejak Dia ada di dunia ini. So, jadikanlah Yesus sebagai teladan, contoh dan motivasi dalam hidupmu untuk melakukan yang baik dan rela berkorban untuk domba-dombanya. Dengan melakukan yang baik, kita yang baik tentu akan memperoleh kebaikan darinya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu hari ini. Engkau memberikan pagi ini dalam napas dan kehidupan yang baru. Ya Bapa, firman-Mu mengingatkanku agar aku mau dan bersedia dengan rela meneladani-Mu selalu. Mampukan aku ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai-mu. Amin. Horas.